Shalom sahabat Believers, kembali di dalam program Family Altar daripada JKI 2. Saya dengan Rolly, dengan anak saya Reinhard. Ya, tak henti-hentinya kita untuk saling mengingatkan bahwa pentingnya ada pujian, penyembahan, ada doa di tengah-tengah keluarga kita, ada sharing firman Tuhan. Dan pada hari ini biarlah kita boleh bersama-sama kembali untuk menyiapkan hati kita untuk hal ini. Kira-kira apa nih Ren yang mau dibahas hari ini? Hari ini memang kita mau bahas tentang kasih. Jadi teringat satu lagu sekolah minggu, kita mungkin bisa naikkan. Kita mau nostalgia sekalian lagu sayang disayang. Pasti semua di rumah tahu. Yang pernah sekolah minggu ya. Kalau yang nggak pernah sekolah minggu, nah ini bahaya nih. Mungkin boleh orang tua kembali ke sekolah minggu. Ya memang ini pengalaman juga ya. Saya sudah membawa Renat itu dari usia kecil ya. Dan itu dipastikan setiap hari Minggu itu pasti Renat ada di sekolah minggu. Tidak ada satu kali pun ya untuk tidak beribadah. Masih ingat gak Ren ya? Yeah. Dan memang menjadi sesuatu sukacita juga buat saya. Karena udah tahu nih, malah dia yang udah mempersiapkan diri nih. Masih ingat waktu kecil ya, "Ma, ini hari Minggu, ini mau ke sekolah minggu," gitu ya. Entah itu motivasi, tapi apa kerinduan anak-anak kan mungkin ketemu teman-teman gitu ya. Tapi enggak, pokoknya udah menjadi satu komitmen waktu itu. Kalau hari Minggu pasti ada di rumah Tuhan. Puji Tuhan, kalau kita boleh ada di JKI 2 saat ini ya. Terus kita sering colek-colek itu sama anak saya. Ya, kebetulan gembala sidang kami adalah Pase, itu selalu menekankan. Beliau itu dari pertobatannya, usia 27 tahun, tidak pernah tidak ada di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Dan bukan satu kebetulan, kalau saya boleh ada di sini bersama dengan Renat, saya setuju sekali gitu ya. Biarlah, itu saya bilang acara keluarga apapun, pokoknya tetap harus ada ibadah kepada Tuhan. Kadang-kadang kita bilang begini, ada ibadah hari Minggu, ada acara keluarga, nggak lakukan. Itu saya berusaha untuk tidak. Walaupun mungkin tidak bergereja saat itu, tapi tetap harus ada ibadah dulu. Mungkin di gereja yang bersangkutan, mungkin di tempat di mana kita lagi berada, itu harus dan wajib hukumnya. Iya. Ya, jadi kita mau mengenang nih ya, sekolah minggu ya. Sayang. Kan kamu cinta sekolah minggu gak sih Ren? Iyalah. Ada kangen ya? Iya. Teman-teman kamu sekarang udah gede-gede gitu ya, udah ini ya semua ya. Oke, kalau gitu ya lagu sayang. Terus nanti biasa mama kan ganti nama gitu kan ya. Oke. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Ganti nama. Renat disayang Tuhan, Renat diangkat jadi anaknya, Renat disayang Tuhan. Mama ya. Sayang disayang, Rolly disayang Tuhan, Rolly diangkat jadi anaknya, Rolly disayang Tuhan. glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, Puji Tuhan. sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Glory, haleluya, glory, puji Tuhan. Iya. Ya. Jadi ingat sekolah minggu. Jadi iya. Memang hari ini kita mau bahas tentang kasih, makanya kenapa kita juga ajak nyanyi sayang disayang, karena kita tahu kasih pertama-tama itu kan kasih Bapa terhadap kita kan, karena bukan terlebih dahulu kita yang mengasihi Bapa gitu, karena Iya. terlebih dahulu kan Dia mengasihi segala ciptaannya, Dia mengasihi terutama manusia seperti itu, karena kita tahu kasihnya itu besar, benar gak?
Iya, besar, sangat besar. Sangat besar. Cintanya dia itu terlalu besar. Amin, Sehingga amin. dia juga, kita tahu kan bahwa dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yes. sehingga kita semua beroleh keselamatan. Hari ini memang kita mau bahas kasih. Kalau mungkin sahabat Duerinas juga boleh buka di rumah di 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Itu panjang tuh sampai ayat yang ke-21 tuh, judulnya Allah adalah kasih. Yes. Iya, 7-21. Di sini menunjukkan bahwa memang Allah itu adalah kasih. Dia itu memang pada dasarnya dia itu kasih. Jadi dia nggak bisa membenci, dia nggak bisa nggak menyukai. Tapi memang karena dia itu sifatnya kasih dan memang Allah itu kasih. Keren. Yes. Gitu. Makanya kita harus mengerti sifat Allah. Di sini juga dibilang, kalau kita mau langsung lihat ya, di ayat yang ke-7 dulu ada kalimat sebab kasih itu berasal dari Allah. Berarti kalau kita hari ini boleh aku mengasihi mama, terus teman-teman mengasihi orang tua, mungkin teman-teman mengasihi adik, ya kan? Kita mengasihi saudara kita. Mama juga mengasihi kamu, Iya, gitu mengasihi ya. Orang tua mengasihi anak, ya. Terus Oma mengasihi oma, oma, mengasihi mengasihi cucu, opa, cucu opa mengasihi cucu, oma. Nah, itu ya. kasih itu berasal dari Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa ketika kita mengasihi, ya rasa kasih itu datang daripada Allah yang menaruhkan Amin. kepada kita semua. Kita lanjut lagi ke ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih. Nah, mulai hari ini kita tahu nih, ketika kita mungkin tidak mengasihi, kita sedang membenci, nah itu bukan berasal dari Allah. Ya, apalagi kan zaman sekarang juga ada loh yang namanya anak benci orang tua. Orang tua, benar. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya melihat anak sampai membunuh orang tuanya. Dan ada juga orang tua yang membunuh anaknya. Itu sih sebenarnya mereka bukan nggak punya kasih ya, tetapi mereka tidak menumbuhkan kasih itu. Dan ya mungkin orang bisa bilang apa, khilaf gitu ya, atau mungkin dimasuki. Nah, dimasuki apa, roh jahat gitu. Nah, bagaimana supaya caranya kita tidak dimasuki oleh roh jahat itu? Ya, kita harus ingat kasih itu memang harus benar-benar dipraktekkan. Jadi kalau misalnya mamanya nih ada orang tua, wah ada loh orang tua kan beda-beda sifatnya gitu kan. Saya punya pengalaman juga, ada orang tua yang biasa kalau marahin anaknya itu, ya itu sampai bahasa kebun binatang itu keluar. Ya, ingat gak beberapa waktu lalu mama bilang gini sama kamu, Ren, luar biasa ya tuh anak ya. Itu kalau mamanya marahin dia, itu bahasanya itu nggak ada kalimat yang enak sama sekali. Tapi tahu gak? Ya, ini terus terang aja, ada satu anak namanya Kiki. Itu kalau dimarahin tuh dia tuh ya cuman dia senyum aja, mama kok bisa sih begitu, gitu ya. Itu karena kasih ya mungkin gitu ya. Nah, tapi kalau memang misalnya kasih itu dia nggak tumbuhkan, yang ada waduh, dendam. Kamu ada dendam nggak sama Mar? Terpahit, nggak ada sih. Yang benar. Karena maksudnya setiap kata yang keluar juga nggak sampai di hati kan begitu. Tapi kita memang belajar bahwa tadi seperti dibilang bahwa ketika kita nggak ada kasih, itu kita nggak mengenal Allah sebenarnya. Karena Allah itu adalah kasih, Dia yang menaruh kasih di hati kita. Ketika kita sudah ada niat untuk membunuh, kita ada niat untuk melukai orang lain, tandanya kan kita nggak mengasihi nih. Nah, tandanya kita nggak mengenal Allah sungguh-sungguh. Iya, berarti ini ada satu pesan juga nih bagi orang tua yang masih mungkin ada perangai yang kasar kepada anak ya, atau istri ada perangai yang kasar kepada suami ya. Begitu juga sebaliknya suami kepada istri, atau mungkin anak yang juga suka marah-marah kepada orang tuanya ya. Belum terlambat. Karena sesungguhnya waktu kita tidak mempunyai kasih, itu berarti kita tidak mengenal Allah. Oleh karena itu jangan biarkan yang namanya persoalan itu semakin dipupuk. Yang harus dipupuk itu adalah kasihnya. Jadi kalau misalnya ada kita yang suka berkata kasar, kita anggap itu sebagai sesuatu kebiasaan atau itu sifat itu ya. Jangan main-main. Dimulai dari saat ini, jangan lagi pernah lakukan. Bagaimana caranya? Minta pertolongan kepada Tuhan yang dibilang adalah kasih itu. Rohnya yang kudus yang bisa memberikan pertobatan kepada kita. Biasa berkata-kata yang buruk kepada anak kita, kepada siapapun, kepada orang lain, suka jelek-jelekin orang lain gitu ya, suka ngegosip,
orang lain, ngomongin orang lain, ngejatuhin orang lain, ceritakan orang lain, itu nggak ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ambil langkah mulai saat ini, bahwa itu menunjukkan kita tidak punya kasih Allah, kita tidak mengenal Allah berarti. Ya, betul. Kita tidak mengenal Allah, karena di ayat yang ke-10 lagi ya, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian dosa-dosa kita. Itu tadi yang aku bilang, karena Allah tuh terlebih dahulu mengasihi kepada kita. Kan ada juga tuh lagunya yang Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dulu, lebih sungguh. Itu dia kan, karena Allah sudah mengasihi kita. Amin. Dia telah melayani kita terlebih dahulu. Amin. Nah sekarang tugas kita nih, ini sebagai apa ya, sebagai tanggung jawab kita, sebagai kesadaran kita atas segala pengorbanan dia, atas segala kasih dia. Kita melihat dia kasih, ya kita mengasihi sama kita. Bahkan itu yang dibilang bahwa ketika mungkin ajaran-ajaran lain gitu untuk mengasihi sesama gitu, untuk mengasihi yang dikasihi, untuk mengasihi teman, sahabat. Bahkan Yesus, kita tahu gitu, dia maju selangkah, dia bilang bahwa kita juga mengasihi musuh kita sendiri gitu. Bahkan musuh aja sampai harus dikasihi. Iya, tetapi Ren, kalau boleh dibilang ya, itu orang biasanya praktek kasih tuh lebih kepada orang lain tuh lebih bisa nyata gitu. Sebagai contoh nih ya, kita bisa loh kepada orang lain kita bisa bilang misalnya Shalom, apa kabar Bu? Tapi sama keluarga kita sendiri boro-boro kita misalnya nanya di hari itu, apa kabar Nak? Betul. Kamu baik Nak keadaannya? Betul. Yang mempraktekkan kasih lebih berat sebenarnya di tengah-tengah keluarga sendiri loh. Makanya kalau misalnya ada sampai akar pahit orang tua, anak itu harus dibereskan. Ya memang itu karena nggak bisa. Kalau orang kenapa kira-kira ya? Itu dia, karena kalau misalkan orang yang dekat sama kita itu akan semakin banyak gesekan. Tapi ini ada juga, nanti kita kalau ke bawah nih kita akan menemukan jawabannya. Terus kita lanjut dulu nih, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Karena Allah sudah sedemikian rupa mengasihi kita, oleh sebab itu kita harus saling mengasihi. Bahkan tadi musuh pun dikatakan harus dikasihi, gitu kan? Iya. Nah, terus tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dan jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi ketika kita nggak saling mengasihi, itu tandanya lagi nggak, kita sama aja mendukakan Tuhan, kediaman Allah gitu. Kita tahu di dalam sini Allah berdiam. Allah itu kasih, dia berdiam di dalam kita kan. Oh iya. Nah ketika kita membakar kemarahan kita, nah kita sama saja sedang menghilangkan kasih tersebut. Kita sedang menghilangkan Allah tersebut, karena Allah itu kasih kan. Iya. Nah kita sedang mencoba menyingkirkan daripada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sedangkan Roh Kudus itu yang meletakkan kasih juga di dalam kita. Ketika dia ada di dalam kita, ya berarti kita punya kasih terhadap sesama, dan bisa terhadap yang bayangkan lain. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, oleh karena kita tidak mengasihi, seperti yang tadi kamu bilang, kita mau menghilangkan Roh Kudus itu dari kita. Nah, kalau Roh Kudus sudah tidak ada sama kita, di mana kekuatan kita? Di mana penghiburan kita? Itu dia, ketika Roh Kudus sudah nggak ada, ya mungkin manusia udah hidup tanpa adanya Roh Tuhan yang mengontrol gitu. Kita bisa mungkin entah saling bunuh-bunuhan, kita bisa saling gontok-gontokan. Iblis yang dimenangkan. Iya betul. Penyesalan selalu datang terlambat. Terlambat, gitu ya. benar. Lanjut nih, di ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Berarti bukan hanya Allah yang ada di dalam kita, tapi kita juga ada di dalam Allah. Dan ayat yang ke-16, kita telah mengenal dia dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, barang siapa tetap di dalam kasih, ya tetap ditekankan lagi. Jadi ketika kita berada di dalam kasih, kita ada di dalam Bapa dan Bapa ada dalam kita. Berarti kasih ini adalah penting sekali. Kasih kita terhadap sesama. Kita nggak saling menjatuhkan. Kita lihat orang lain yang mungkin hidupnya hari-hari ini berantakan, hari-hari ini nggak benar. Kita bukan yang ngomongin orang, tapi kita malah membangun. Jadi kita mungkin ada lihat orang pakai narkoba hari-hari ini. Kita mungkin lihat keluarga orang lain berantakan, mungkin anaknya
hidupnya nggak benar gitu, anak tetangga kita, teman kita, saudara kita, tapi kita bukannya menjauhi dia, kita bukan memusuhi, tapi kita justru mengasihi dia. Ini dengan yang cara perlu, mungkin kita peduli kepada berdoa ya, Berdoa. keluarga itu ya. ya hal pertama ya berdoa. Tidak menghakimi ya. Banyakan kan daripada kita ya amin puji Tuhan, untung anak saya nggak seperti itu. Betul. Amin puji Tuhan, untung suami saya. Nah akhirnya sebenarnya perkataan itu sebenarnya lagi menunjukkan kalau lo tuh gitu. Nah ya itulah yang dibilang kasih itu terlalu banyak, terlalu luas jangkauannya ya. Benci itu kasih gak? Enggak. Iri, Enggak. kok dia bisa aku enggak? Muka boleh senyum, tapi pikiran jahat, hati jahat kepada orang lain. Berarti itu tidak kasih. Betul. Itu makanya kita harus memang harus dilatih juga ya. Iya, karena memang. kita mengasihi, ya itulah, kita mengasihi seseorang, kita mengasihi Tuhan, itu nggak bisa sehari dua hari Iya. langsung timbul rasa kasih, timbul rasa sayang, cinta yang begitu besar. Itu memang harus didasari dari waktu ke waktu gitu. Kita nggak bisa langsung instan mengasihi. Kita bisa bilang kita mengasihi Allah gitu, kita mengasihi sesama kita banget nih gitu, nggak bisa, karena akan teruji oleh waktu gitu. Kita akan terus berjalan beriringan, yang seperti tadi Mama bilang, dengan keluarga kita mungkin lebih susah mengasihi. Ya itulah yang membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya sudah mengasihi sesama kita atau belum. Kita lanjut lagi ke bawah di ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, lanjut lagi, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ini dia nih. Ini dia jawabannya. Ketika kita mungkin banyak hari-hari ini anak yang kalau di rumah nih ngerasa nggak betah. Iya. Sama orang tua, terus pokoknya sama orang rumah ada ketakutan. Itu Lagi pandemi loh nih. iya. Makanya banyak kan anak-anak tuh di luar sana, walaupun lagi pandemi gini, bodo amat lah. Mereka tetap ngumpul, nggak pakai masker segala macam. Karena mereka ngerasa bahwa di rumah itu udah nggak ada lagi kasih, Nggak nyaman. nggak nyaman, ada ketakutan ketika di rumah. Itulah Alkitab juga mencatat kan, bahkan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Berarti kalau kita takut itu nggak ada kasih. Iya, takut ini dalam arti kata mungkin ya perbuatannya mungkin yang tidak baik. Iya, bisa Jangan juga. sampai diketahui oleh keluarganya. Betul. Makanya lebih baik dia ada di luar. Ada di luar, gitu ya. benar. Ataupun mungkin ya apa ya, ketakutan itu kan juga banyak hal-hal lain juga ya di luar keluarga kita, bisa juga dalam pekerjaan gitu ya. Kalau udah merasa kok nggak nyaman karena ada sesuatu perbuatan yang ketakutan di sini ini yang berarti maksudnya perbuatan yang memang ketakutan itu yang kita ini sendiri gitu ya. Bukan masalah takut bukan masalah takut ada itu anjing galak, bukan begitu ya. Di dalam kasih Iya. tidak ada ketakutan. Iya. Jadi ketika kita mengasihi, kita nggak lagi takut. Iya. Ya takut dalam arti kata ya itu tadi perbuatan-perbuatan kita. Sebenarnya takut itu kenapa sih kita jadi takut? Karena ada pelanggaran yang kita lakukan. Ada dosa yang kita lakukan. Yeah. Itu yang membuat kita jadi takut begitu kan? Coba kalau memang misalnya kita bisa lepas tinggalkan dosa, kita bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan, itu saya jamin nggak ada rasa ketakutan. Nah, contohnya lagi nih, kalau dibilang kayak orang lagi sakit, yang ditakutin kematian, gitu, itu betul. juga nggak ada kasih. Bisa nggak seperti itu? Betul, karena di sini kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mendatangkan hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Contohnya mungkin seperti ini ya, kalau misalkan dia takut kehilangan orang tuanya. Iya. Orang tuanya akan meninggal. Nah itu tuh belum kasih yang sempurna. Karena apa? Ketika kita mengasihi Tuhan dengan sempurna, kita tahu nih ketika orang tua kita meninggal, orang tua kita sudah nggak ada gitu, kita tahu yang pelihara hidup kita itu Allah. Dan kita tahu orang tua kita akan pergi kemana. Itulah kasih yang sempurna itu. Iya, jadi boleh sedikit Mama boleh ini kan lanjut hubungkan ya. Berarti ketakutan ya, benar tadi yang Om bilang,
takut ditinggal orang tua takut ditinggal oleh anak, gitu ya. Sekalipun itu ujungnya adalah kematian, ya kita nggak boleh ada rasa takut, ya, ada rasa cemas, gitu ya. Karena kita tahu kenapa Tuhan bilang makanya kasihnya bisa sempurna, nggak boleh ada ketakutan, yaitu contoh kalau dia pergi kita tahu perginya kemana, gitu. Makanya harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan senantiasa. Hidup dalam firman Tuhan, ikut firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ya, jauhi dosa. Saya jamin tidak pasti ada ketakutan. Ya kan, karena takut itu mengandung hukuman. Ya. Kita lanjut lagi. Di sini ditekankan lagi di 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi tuh ditekankan bahwa yang terlebih dahulu mengasihi kita adalah Allah. Oleh sebab itu hargai. Jadi jangan ada banyak orang yang mungkin di luar sana yang hari-hari ini berniat untuk bunuh diri gitu, karena dia nggak tahu bahwa ini sudah ditekankan Allah terlebih dahulu mengasihimu. Kalau hari ini ada yang nonton ini mungkin berniat untuk bunuh diri, bahkan hari ini nih mungkin yang nonton di rumah gitu, kita nggak tahu hari ini bebannya terlalu berat gitu kan, terus berniat untuk mengakhiri hidup, itu jangan gitu, karena Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kalau sampai kita mengakhiri hidup kita, malu banget gitu. Oke, sama ini Tuhan. ada kesaksian ini. Kamu bicara seperti ini, baru kejadiannya kemarin, ya. Tiba-tiba ada seorang menchat saya, Bu, Ibu tolong gitu. Saya lagi mengajar sekolah minggu, ya, hari Minggu itu. Waduh, ini kenapa? Tapi saya selesaikan dulu, saya langsung doa. Saya nggak tahu nih permasalahannya apa. Begitu saya punya kesempatan untuk bicara, akhirnya saya bilang, kenapa Bu? Ibu, saya mau bunuh diri. Ini benar loh. Seorang anak yang benar-benar baru tadi malam memuji Tuhan, menaikkan pujian, oleh karena rasa ketakutan yang amat sangat, hanya punya utang 3 juta, ya, seorang pemuji. Ibu tolong, kenapa? Saya mau bunuh diri sekarang. Rupanya dia itu lagi ada satu dialog dengan orang lain, dan orang lain itu rupanya juga terlilit hutang, dan orang lain itu ngomong mau bunuh diri, terempatasi kepada dia. Dan hari itu, malam itu juga, saya yakin itu Roh Kudus. Sebenarnya dia tuh mau bunuh diri, tidak mau hubungin saya, tapi tiba-tiba ada di hatinya gini, teriak dulu, WhatsApp Ibu Roli gitu ya. Bukan berarti maksudnya saya menyelamatkan, bukan. Itulah dia. Anak-anak Tuhan selalu dijagain serta oleh Tuhan. Jadi waktu roh bunuh diri itu datang, seperti Rat bilang, itu tolak di dalam nama Tuhan, harus cepat berbalik kepada Tuhan. Benar banget. Iya. Itu karena di dalam, kita tahu posisi kayak gitu udah nggak ada lagi kasih tuh di dalamnya, karena dia sendiri bahkan tidak bisa mengakui kalau Allah mengasihi dia. Iya. Ini dia pentingnya nih, ayat kunci. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena nggak mungkin, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yuk, mulai hari ini kita mau kasihi diri kita dulu, baru kita mengasihi orang lain. Nah, maka kita bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat. Iya, berarti kita boleh dong ya tutup sharing kita ini ya. Kita katakan lebih sungguh, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Lagu sekolah minggu lagi. Ya. Ku mau cinta Yesus selamanya ya. Yuk. Nanti kamu pimpin dalam doa ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk kita mau katakan lebih sungguh lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk sahabat Warriors, kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah boleh belajar tentang kasih Tuhan, kasih Bapa terhadap kami, dan kasih kami terhadap sesama kami Tuhan, dan kasih kami terhadap diri kami sendiri. Hari ini Tuhan, kami sudah belajar bagaimana caranya Tuhan menghargai pemberian keselamatan yang daripada Tuhan. Kami tahu kalau hari ini kami hidup Tuhan, kalau kami hari ini ada, semua karena kasih Tuhan yang terlebih dahulu itu terhadap kami. Kami tahu Tuhan, sekarang tugas dan tanggung jawab kami, suatu kehormatan bagi kami untuk mengasihi Raja di atas segala Raja. Hari ini kami ingin mengasihi Tuhan lebih sungguh. Hari ini kami ingin mengasihi saudara-saudara kami lebih sungguh Tuhan. Ampuni segala kesalahan, perbuatan, tingkah laku kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami minta ampun di hadapan-Mu Tuhan, agar setiap yang kami lakukan mulai hari ini berkenan di hadapan-Mu. Pakai kami terus Tuhan, karyakan kami Tuhan di setiap proyek-proyek Tuhan yang ada, yang daripada surga untuk kami. Mulai hari ini Tuhan, kami ingin belajar terus sungguh Tuhan untuk menjaga kasih itu di tengah-tengah kami dan di tengah-tengah hubungan kami antara kami dan Kau ya Bapa. Tuhan, aku doa Tuhan, hari ini jika ada teman-teman, sahabat Tuhan yang menonton hari ini Tuhan, yang mungkin sedang dalam permasalahan berat, yang mungkin hari ini Tuhan sedang di dalam tekanan, yang mungkin hari ini sedang di dalam ketidaknyamanan, ketakutan Tuhan, aku ingin doa dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Aku yakin dan percaya kasih Bapa yang begitu besar melingkupi mereka Tuhan, mulai hari ini hingga seterusnya. Dan aku yakin percaya Tuhan, ketakutan mereka, kekhawatiran mereka, tekanan mereka diangkat hari ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu Bapa yang menenangkan mereka, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Hari ini teman-teman Tuhan, sahabat Warriors yang mungkin ada niat untuk mengakhiri hidup mereka, untuk bunuh diri Tuhan, aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, rebut Tuhan jiwa mereka kembali untuk selamat di dalam Engkau. Hari ini mereka ada pertobatan Tuhan, mereka tidak jadi untuk bunuh diri, mereka tidak jadi untuk mengakhiri hidup mereka, karena tahu Tuhan, ayat demi ayat tadi Tuhan menekankan bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengasihi-Mu. Semua sahabat yang ada di rumah, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami, nyawa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tetap semangat sahabat Warriors semuanya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semuanya.